Kami ucapkan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini adalah hari pertama dari 10 hari rangkaian doa kita seluruh dunia. Dan saya bersyukur di awal tahun 2021 ini, Tuhan memberikan kita kesempatan bersama-sama untuk boleh kembali berdoa. Ini adalah hajat sedunia, saudara. Dan sebagaimana gereja kita sudah canangkan setiap tahun, saudara dan saya akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa 10 hari. Hari ini kita masuk di hari pertama dari rangkaian doa 10 hari kita dengan tema mencari kebangunan rohani. Dan setelah nanti kita akan mempelajari firman Tuhan yang singkat malam hari ini, kita akan langsung lanjutkan dengan United Prayer atau doa bersama-sama kita. Dan setelah itu, saudara-saudaraku boleh lanjutkan dengan doa pribadi bersama dengan keluarga di rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari yang pertama, malam hari ini dari rangkaian 10 hari berdoa, firman Allah berjudul Pemberian Yesus yang paling berharga. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur Bapa, malam yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk cuaca yang cerah Tuhan telah berikan. Kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami Bapa, untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan malam hari ini adalah pemberian Yesus yang paling berharga. Saya rindu agar saudara-saudara boleh mengambil catatan, bahkan juga Alkitab untuk boleh kita buka dan pelajari bersama. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saudara dan saya berdoa, itu sama dengan kita sebagai anak meminta sesuatu kepada Bapa kita, Allah yang di sorga. Dan sebagaimana dikatakan tadi, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta supaya diajari bagaimana mereka bisa berdoa. Mereka melihat Tuhan mereka. Mereka melihat junjungan mereka. Setiap pagi, saudara, selalu keluar waktu hari masih gelap. Markus 1 ayat 35 katakan, waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saya teringat ketika kami masih mahasiswa di Universitas Kelabat beberapa tahun yang lalu. Setiap pagi saya sebelum bekerja, selalu sempatkan waktu jam 4 subuh, saudara, untuk berdoa di Taman Getsemani kami di Unklap sana. Itu adalah waktu teduh yang paling nikmat. Waktu teduh yang luar biasa sebelum kami menjalankan pekerjaan kami. Saya student labor. Biasa saya bekerja pagi-pagi buta dan sore hari. Setiap hari untuk menyambung hidup. Tetapi saya percaya Tuhan, Allah yang saya sembah dan saya layani akan membuka jalan bagi setiap hal yang saya lakukan di sepanjang hari itu. Murid-murid memiliki pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Yesus. Dan ketika mereka melihat junjungan mereka yang ilahi ini tekun berdoa, mereka pun mau untuk bisa berdoa. Ini menuntun kepada jawaban Yesus dengan mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Yesus pun memberikan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang kedatangan tamu di tengah malam. Di dalam perumpamaan ini, saudara, Yesus memberikan gambaran
bagaimana tuan rumah ini tidak memiliki apa-apa untuk disuguhkan kepada tamu ini di waktu malam itu. Sehingga dia pun pergi kepada tetangganya di sebelah rumah dan meminjam makanan, meminjam roti untuk dibagikan kepada temannya ini. Artinya apa? Pada waktu saudara dan saya, kita ini rindu untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Namun saudara dan saya tidak punya apa-apa. Kita ini tidak memiliki apa-apa untuk dibagikan. Karena kita bukanlah sumber air hidup. Kita harus datang kepada Dia yang adalah sumber aliran air hidup itu. Sehingga Dia dapat memberikan dengan limpah kepada kita. Dan kita pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yesus pun menuntun murid-muridnya untuk meminta sebuah permintaan yang paling pokok dari semuanya, yaitu Roh Kudus. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus dapat menuntun langkah hidup kita selama hidup menumpang di dunia ini. Saudaraku yang kasih, saya percaya bahwa saudara dan saya memiliki banyak kerinduan, banyak kebutuhan, dan tidak sedikit di antara kita yang mungkin barangkali kecewa dengan apa yang kita doakan karena tidak kunjung dijawab. Tuhan meminta kita supaya tidak menyerah. Dia meminta kita supaya terus-menerus meminta kepadanya. Di dalam buku Lukas pasal 11 ayat 9-11 ini mirip dengan Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Jadi saudaraku boleh pilih dari dua ayat ini. Dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada 3 kata kerja yang selalu diulang di sana. Yang pertama adalah meminta. Yang kedua adalah mencari. Dan yang ketiga adalah mengetok. Ketiganya adalah sebuah kata aksi. Sebuah kata kerja. Artinya saudara dan saya sebagai umat Allah tidak bisa duduk manis di rumah. Lalu mengharapkan rezeki turun dari langit. Makluk dapat. Tidak bisa saudara. Kita harus usaha. Dan usaha itu yang disebut dengan doa. Makanya dikatakan tadi, Tuhan minta supaya kita ini tanpa berkeputusan meminta kepadanya. Di dalam buku Lukas tadi disebutkan kata minta itu diulang-ulang. Artinya apa? Permintaan itu harus continue. Permintaan itu harus terus-menerus. Ada orang yang waleh. Waleh itu sudah nyerah. Dia katakan, sudahlah capek saya. Saya tidak mau minta lagi sama Tuhan. Saya capek. Ya. Saya juga pernah alami ini, saudara. Bayangkan kalau saudara dan saya berdoa berulang-ulang. Lalu doa yang saudaraku katakan di hadapan Tuhan itu bertahun-tahun tapi tidak ada jawabannya. Bisa jadi saudara dan saya akan tiba di satu titik di mana kita akan katakan, no Tuhan, sudah cukup. Saya tidak mau berdoa lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala kita menyerah. Jika kita tiba di titik ini, di mana kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Saudaraku, di dalam buku Membina Kehidupan Abadi tertulis demikian, halaman 106. Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Ia menyuruh kita untuk meminta. Tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya.
Memang kadangkala kita merasa capek, bukan? Dalam program 10 hari berdoa yang sudah rutin kita adakan setiap tahun, saya juga pernah alami bagaimana saya berdoa tiada henti. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya yakin Tuhan sementara menunggu kita untuk tekun meminta. Saudara yang kasih, di dalam buku Science of the Times 21 November tahun 1895, Nyonya White katakan demikian. Setiap pagi, ini dia berbicara tentang Yesus, dia berkomunikasi dengan Bapanya di sorga. Setiap hari menerima baptisan Roh Kudus yang baru darinya. Ini siapa yang dibilang, yang dimaksud? Yesus, saudara. Artinya apa? Yesus tidak meminta sekali untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Tetapi setiap hari, setiap pagi, dia datang kepada Allah dan meminta karunia ini kepadanya. Nah, Yesus yang adalah manusia ilahi, dia harus meminta berulang kali, setiap saat, setiap pagi kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa saudara dan saya tidak lebih tinggi dari Yesus. Siapa kita ini? Dia adalah Allah Sang Khalik, pencipta segala sesuatu. Namun dia masih tekun berdoa. Lebih-lebih lagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3 katakan demikian. Mengapa kita tidak memiliki lebih banyak jawaban untuk doa? Rupanya ada jawabannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oh Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan, ampuni saya. Karena mungkin selama ini saya mendoakan sesuatu yang hanya akan digunakan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu saya. Saudara dan saya bisa jadi kita berdoa berulang kali, tapi kita tidak mendapatkan jawaban doa kita. Karena apa? Alkitab katakan tadi, kita salah berdoa. Makanya kenapa Yesus mengajarkan di dalam buku Lukas tadi, bahwa kita harus meminta kebutuhan yang utama. Apa itu kebutuhan yang utama? Kebutuhan kita yang utama adalah kebutuhan akan karunia Roh Kudus. Di dalam ilmu kebutuhan jasmani manusia terbagi dalam 3 hal, saudara. Primer, sekunder, and tersier. Primer itu kebutuhan pokok. Sekunder itu kebutuhan sampingan. Dan tersier ini, kalau yang 2 sudah ada, baru yang ketiga. Artinya tidak terlalu penting. Saudara yang kasih, saudara dan saya seringkali meminta kebutuhan tersier. Yang primer kita abaikan. Tuhan katakan, jika engkau meminta Roh Kudus, maka aku akan mengaruniakan bukan hanya Roh Kudus, tetapi juga kebutuhanmu yang lain. Artinya apa? Kalau kita meminta Roh Kudus, maka dialah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kenapa kita tidak mendapatkan jawaban doa? Karena kita salah berdoa. Mulai dari sekarang, robah cara kita berdoa. Robah permintaan saudara. Jangan buat sebuah daftar yang panjang. Bagaimana kita jadikan Tuhan hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan kita semata. Mintalah Roh Kudus. Saat saudara dan saya meminta Roh Kudus, Dia juga tidak akan tutup mata melihat kebutuhan kita yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, biarlah kita boleh menyadari bahwa tidak ada kebutuhan lain yang lebih besar daripada kebutuhan akan Roh Kudus. Jadi, malam pertama
dari rangkaian 10 hari doa ini, biarlah kita boleh sedengkan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah ini, agar kita tidak salah berdoa. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bahwa di atas segala kebutuhan kita, Roh Kudus haruslah yang pertama dan utama. Mintalah setiap pagi saat saudaraku berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan doa. Saya akan pimpin United Prayer. Saya akan berdoa beberapa pokok-pokok doa. Salah satunya adalah permohonan doa dari saudara-saudara. Jika saudara-saudara rindu untuk saya boleh doakan apa yang menjadi keperluan ataupun pergumulan hidup saudara, saudara-saudara boleh japri ke nomor pribadi saya 0812 1738 9003. Di situ saudaraku boleh sampaikan apa yang menjadi keluh kesah ataupun doa-doa saudara yang rindu saya akan doakan di setiap malam. Dan saya rindu agar saudara-saudara juga berdoa di rumah saudaraku masing-masing. Malam hari ini saya akan mendoakan permohonan dari Ibu Anis yang telah disampaikan japri kepada kami. Dan saya akan berdoa secara khusus bagi beliau dan keluarga. Setelah itu, saya akan berdoa untuk permohonan doa gereja kita sedunia. Dan setelah saya selesai berdoa, silahkan saudara-saudara nanti berdoa di rumah masing-masing dengan keluarga, mendoakan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jangan lupa untuk mendoakan 5-7 nama, ya, saudara-saudara kita, teman-teman, keluarga yang ada di sekitar kita yang memerlukan bantuan kita. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mulai berdoa. Saya rindu saudara-saudara juga mengikuti di rumah dan kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang memiliki segalanya. Langit dan bumi telah Kau ciptakan. Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, karena begitu agung dan ajaibnya Engkau yang layak menerima segala hormat kami. Malam hari ini Tuhan, kami hendak mengaku segala kelemahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami naikkan segala doa dan permohonan kami, biarlah kasih Tuhan mau mengampuni kami. Malam hari ini Bapa, kami rindu sampaikan kepadamu permohonan kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, agar Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Selama 10 hari kami berdoa ya Bapa, kami rindu agar Roh Kudus benar-benar tercurah dalam pribadi, bahkan keluarga dan jemaat kami. Tuhan tolong agar hidup kami benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh-Mu. Dan dengan demikian Bapa kami hidup sepadanan dengan iman kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk permohonan yang disampaikan oleh keluarga Anis. Kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati keluarga ini. Sebagai single parent, Tuhan mengetahui pergumulan yang beliau hadapi. Kasih Tuhan menjamah agar dapat diberikan hikmat akal budi, tuntunan Roh Kudus Tuhan, untuk boleh mendidik dan membesarkan anak yang dikaruniakan kepada keluarga ini. Angel bahkan baby Al. Kasih Tuhan kiranya menolong, sehingga saudari Anis ini dapat mendidik dan membesarkan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa belas kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai keluarga ini. Kami pun berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, dimanapun berada, secara khusus Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Kasih Tuhan menjamah mereka, agar mereka semua baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya selama 10 hari berdoa ini, kami boleh disatukan hati kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk anggota gereja Advent yang menghadapi penganiayaan atau dipenjara karena iman mereka.
Kami sadar Tuhan, tidak mudah untuk memelihara keyakinan ini, bahkan iman kami ini. Akan ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tuhan tolong agar umat-umat-Mu yang menghadapi penganiayaan akan dapat dimampukan untuk boleh melewatinya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kebangunan rohani di antara orang-orang muda, gereja Masih Advent hari ke-7, yang sementara belajar di perguruan-perguruan tinggi negeri dan mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan. Tuhan tolong agar mereka dapat dibebaskan dari segala perkuliahan pada hari Sabat dan tolong mereka boleh menjadi duta-duta Kristus bagi sahabat teman mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk 69% populasi bumi yang belum menerima gambaran kebenaran Kristus yang benar di dalam hati mereka. Tuhan tolong beri kami jalan untuk boleh menemukan jiwa-jiwa yang saat ini belum mengenal kebenaran-Mu. Pakailah kami Tuhan, agar kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk 62 juta orang di 28 kota yang paling tidak terjangkau di bekas Uni Soviet divisi Eurasia. Ada begitu banyak di antara mereka yang belum mengenal kebenaran-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami. Kirimkanlah semangat misionaris yang pemberani kepada umat-umat-Mu, sehingga bersedia bekerja di antara 746 kelompok orang di 20 negara di Timur Tengah. Betapa kami rindu Tuhan, Injil ini boleh segera disampaikan kepada mereka. Dan jika semua telah menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau pun boleh segera datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kasih-Mu yang akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan telah berikan. Terima kasih untuk semua rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami akan lanjutkan dengan doa-doa pribadi di setiap keluarga malam hari ini. Oh Tuhan, indahkanlah doa kami dan berikanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan saudara-saudaraku melanjutkan dengan doa pribadi di rumah. Jangan lupa untuk mendoakan 5-7 nama tetangga, teman, sahabat, di mana saja berada. Dan bawa mereka selalu di dalam doa selama 10 hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat seluruh rangkaian doa dan permohonan kita. Kami ucapkan selamat malam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Amin.